Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Selasa. Hari ini alhamdulillah cuacanya cerah, jadi gak terlalu panas dan gak hujan juga. Mulai dari rutinitas pagi aku yang pertama bangun, aku nyalain lampu dan mencoba menghirup udara-udara yang ada di luar. Walaupun aslinya tuh gak pernah kayak gini sih, tapi ya udahlah ya. Lanjut di sini aku mau masuk kamar mandi karena ingin buang racun-racun yang ada di tubuh aku. Dan jangan lupa diawali dengan air putih sebelum kalian melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dan mohon maaf di sini aku minumnya sambil berdiri karena ya nggak tahu refleks aja gitu ya. Ya dilanjut di sini aku mau manasin sedikit makanan yang dibawa sama suami aku. Oh ya, jadi by the way ini hari pertama suami aku libur dan semalam itu suami aku bawa sedikit makanan yang alhamdulillah ini makanan dari resto mahal katanya. Karena alhamdulillah aku punya suami yang selalu inget sama anak dan istrinya. Dari awal pacaran itu suami tuh selalu royal banget. Jadi dari awal pacaran, dari awal kenal sampai sekarang ini suami aku belum pernah berubah dan gak akan pernah berubah mudah-mudahan. Karena dia kalau punya rezeki yang berlimpah atau rezeki lebih itu selalu dikasih ke anak dan istrinya. Ya seperti ini, misalnya dia lagi ada dapet makanan enak gitu ya, terus pas banget kebetulan dia lagi jadwalnya pulang, makanya makanannya dibawa pulang. Karena rezeki itu gak melulu soal uang, dapat makanan enak atau misalnya suami aku diajak jalan-jalan sama perusahaannya, sama bosnya gitu. Dan itu nggak tahu entah kenapa suami aku kalau misalnya habis dapat rezeki kayak gitu tuh selalu inget anak sama istrinya. Kok nggak tahu kenapa, tapi emang harus gitu nggak sih ya kan? Ya makanya dari itu suami aku rezekinya selalu ngalir karena tiap rezeki yang datang kepada suami aku itu ada rezeki aku dan anak aku juga. Masya Allah, tabarakallah. By the way di sini aku udah selesai ngangetin makanannya, terus aku udah taruh di depan TV, tapi loh kok aku ngelihat adegan romantis, jadi banget, Masya Allah. By the way guys, ada yang kangen sama Kiana gak sih? Maksudnya kangen waktu Kiana masih kecil. Bener ya kata orang, kalau misalnya ngurus anak itu kayaknya berasa cepet banget. Perasaan Kiana itu kemarin pas aku video ini tuh dia baru lahir. Sekarang ujuk-ujuk udah mau 2 tahun aja, 4 bulan lagi. Perasaan kemarin aku masih ngebedong dia gitu. Sekarang tuh dia udah bisa lari-lari, udah bisa ngikut ibu sama ayahnya, udah bisa ngambek, terus sering banget ngelawak, terus banyak lagi yang saat ini perubahannya lagi aku alami. Karena di masa-masa kayak gini tuh aku harus lebih berhati-hati dan sabar dalam berperilaku dan kata-kata. Karena Kiana itu 24 jamnya sama ibunya. Karena ayahnya itu kan kerjanya nggak yang setiap hari pulang. Terus itu pun kalau misalnya mau berangkat dan pulang itu dia pas posisinya pas lagi tidur. Tapi sebenarnya nggak ngurangin waktu bermainnya dia sama ayahnya sih. Tetap kayak full aja gitu. Walaupun ayahnya tuh liburnya tuh nggak yang setiap hari pulang. Makanya aku sama suami aku kayak ngejaga gitu bahasa-bahasa yang nggak patut didengar sama Kiana, terus perilaku-perilaku yang gak harus dicontoh sama dia. Tapi sekali lagi Masya Allah tabarakallah, Kiana itu emang bener-bener anak yang cerdas menurut aku ya. Di usianya yang baru 1,5 tahun, dia itu ingatannya sangat luar biasa. Baru sekali diajarin besoknya langsung ngerekam terus-terusan, dan kosakatanya itu udah jelas kayak kita ngomong sama orang dewasa. Dalam catatan seusia bayi ya, bukan disamain sama anak yang udah umur 5 tahun atau 6 tahun. Lanjut di sini dia lagi mandi sama ayahnya. Iya, enak dibilangin. Kayak di waktu itu, kayak itu. Hah? Iya begitulah kalau misal pagi-pagi kalau disuruh mandi pasti ada aja dramanya yang aku juga heran gitu. Kenapa sih kalau misalnya bayi itu pagi-pagi disuruh mandi pasti teriak-teriakan? Gak mandi pagi doang sih sebenarnya, kayak sore atau enggak tengah hari juga kalau misalnya aku suruh mandi kayak dia tuh males banget gitu. Kenapa ya? Karena biasanya kalau misalnya dimandiin nangis itu tandanya dia udah ngantuk. Di sini kayak seolah-olah aku bangun pagi aja, padahal di sini itu aku ngetek videonya jam 10 tau gak sih? Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja kayak ini tuh rutinitas pagi hari
hari, padahal rutinitas pagi hari aku tuh jam 10. Tapi untung suami aku itu Muhammad Lutfi Niam. Coba kalau suami aku itu yang lain, ya aku udah digedor-gedor kalau setiap bangun pagi jam 10. Ah? Mana nih ibu? Enggak nanan dedek. Nanan dedek. Di mana? Oh, ibunya di situ. Di mana? Sini. Ya udah. Sini. Sini bobo dah. Dede mau nenek ibu. Oh ya, ya udah. Nggak usah nangis, sabar. Astagfirullahalazim. Cep. Air matanya dihapus. Dah. Nenen. Oke. Oh, apanya lagi. Oh, jidat. Di sini benar. Ini benar. Emak dulu, ya benar. Emak gitu. Ibu, cium. Oh, jidat. Jidatnya ya. Ketek. Gimana baby shark? Mana? Yang mana? Ini udah sore hari, kayak tiba-tiba ayahnya ngajakin pengen makan mie ayam. Padahal min 2 sebelum gajian, tau lah ya gimana kantongnya. Tapi ya balik lagi, karena suami gak pernah pelit, jadi aku juga gak akan pelit sama dia. Nah, semua uang suami itu adalah kekuasaanku. Ya udahlah, gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita tancap gas berangkat. Jadi ini kita udah mau deket tempat makannya, tapi karena suami itu bilang takut duitnya kurang, jadi ya udahlah ya ambil sedikit dulu aja di ATM. Padahal ini udah penghabisan, tinggal selembar-selembarnya. Tapi karena kita nggak pernah pelit sama perut sendiri, jadi ya udahlah gas aja. Karena kalau misalnya duit semakin ditahan itu malah semakin habis, ya nggak sih? Sebaliknya kalau misalnya duitnya udah tinggal selembar-selembarnya terus dipakai dan dihabisin, tahu besoknya itu dapat rezeki lagi yang alhamdulillah entah dari mana gitu. Aku ngalamin sendiri loh ini, nggak yang cuman cuap-cuap doang. Lanjut, di sini udah sampai tempat makan mie ayamnya. Kedua di sini aku makan di daerah Jonggol. Pas pertama kali kesini tuh diajak sama ibu aku atau neneknya Kiana. Terus suami aku tuh naksir sama mie ayamnya, jadi ya kita kalau misalnya sore tiba lagi kepengen mie ayam, ya udah suami ngajakinnya kesini aja. Karena punya si langganan lagi, tapi sekarang udah tutup karena orangnya tuh sakit. Dan ya udah jadi ke alternatif yang kedua. Lanjut di sini suami lahap banget makannya. Pokoknya rasanya nggak pernah berubah katanya. Dari
Kiana masih bayi sampai Kiana sekarang itu kita udah berapa kali balik ke sini. Hanya itu emang masih tetap sama sih, enak menurut aku. Tuh lihat, sampai sekarang aja Kiana udah bisa duduk di samping aku. Biasanya dulu tuh aku taruh di atas meja sini. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah udah selesai makannya. Dan jangan lupa diberesin kayak gini ya, supaya nanti pelayannya itu nggak capek ngeberesinnya. Hitung-hitung kita ngebantuin juga pekerjaan dia. Lanjut, selesai makan jangan lupa dibayar makanannya, karena kita bukan maling yang kalau habis makan terus nggak bayar. Jadi jangan lupa serahin sama yang punya kuasa untuk bayar makanannya. Nah di sini suami aku yang berkuasa, tapi aku lebih berkuasa, jadi aku yang bayar deh makanannya. Lanjut, karena dari sini kita langsung pulang. Jadi segitu dulu videonya. See you next time, bye.